ialah lembaga pembiayaan. Menurut Peraturan Presiden ataupun Perpres nomor 9 tahun 2009, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana ataupun barang modal. Adapun unsur-unsur dari lembaga pembiayaan ialah yang pertama, badan usaha, yang kedua, kegiatan pembiayaan, yang ketiga, penyediaan dana, yang keempat, barang modal, yang kelima, non-deposit taking, dan yang terakhir ataupun yang keenam ialah masyarakat. Adapun peran dari lembaga pembiayaan adalah para pelaku bisnis dapat memperoleh dana atau modal yang dibutuhkan melalui lembaga pembiayaan. Menurut Panjaitan 2013, dalam praktiknya, sekarang ini lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan pelaku bisnis ketika membutuhkan dana ataupun barang modal untuk kepentingan perusahaan. Nah, selain itu, lembaga pembiayaan juga mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Adapun jenis dari lembaga pembiayaan ialah yang pertama, perusahaan pembiayaan, yang kedua, perusahaan modal ventura, dan yang ketiga ialah perusahaan pembiayaan infrastruktur. Baik, yang berikutnya ialah lembaga jasa keuangan khusus. Lembaga jasa keuangan khusus terdiri dari beberapa lembaga ataupun perusahaan yang dibentuk ataupun didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus. Umumnya berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan khusus meliputi Pegadaian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ataupun LPEI, Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT Pemodalan Nasional Madani ataupun Persero, dan PT Dana Reksa ataupun Persero. Selanjutnya kita akan membahas tentang OJK. OJK merupakan sebuah lembaga yang sudah berdiri sejak 16 Juli 2012 lalu. Sejarah singkat dari berdirinya OJK yaitu berangkat dari keinginan untuk mengadakan sebuah sistem pengaturan serta pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di Indonesia. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Visi OJK yaitu yang pertama, visi OJK dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat menjadi sebuah lembaga pengawas industri pada jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan masyarakat, juga mampu mewujudkan industri jasa keuangan yang menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, juga mampu dalam memajukan kesejahteraan umum. Yang selanjutnya yaitu misi OJK. OJK juga memiliki sebuah misi, yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya sebuah kegiatan pada sektor jasa keuangan dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta menjalankan sistem keuangan dengan tumbuh berkelanjutan dan stabil. Wewenang OJK dalam pelaksanaan tugas pengaturan yaitu yang pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001, yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, yang keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, yang kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, yang keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak-pihak tertentu, yang ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengelompokan statuter pada lembaga jasa keuangan, yang kedelapan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban,
Dan yang kesembilan, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya, wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan yaitu yang pertama, menetapkan kebijakan operasi pengawasan, yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, yang ketiga, melakukan pengawasan pemeriksaan penyidikan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap LJK dan pelaku kegiatan jasa keuangan. Yang keempat, memberikan perintah tertulis terhadap LJK atau pihak tertentu. Yang kelima, melakukan penunjukan pengelolaan statuter. Kemudian yang keenam, menetapkan penggunaan pengelolaan statuter. Yang ketujuh, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kedelapan, memberikan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan persetujuan untuk penetapan pembubaran, penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir yaitu wewenang OJK dalam pengaturan di sektor perbankan. Yang pertama yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi hal-hal berikut, yaitu antara lain A. Perizinan untuk penilaian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar rencana kerja, kepemilikan kepengurusan dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. B. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana penyediaan dana produk hibridisasi dan aktivitas di bidang jasa. Yang kedua yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi A. Likuiditas, rentabilitas, solvibilitas, kualitas aset, rasio, kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit koperasi pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. B. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. C. Sistem informasi debitur. D. Pengujian kredit. E. Standar akuntansi bank. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank yang meliputi A. Manajemen risiko, B. Tata kelola bank, C. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, D. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, dan E. Pemeriksaan bank.